Kedengaran sini sana banyak kabar Tunggulah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Terdengarlah sini sana banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, banyak bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Ya, Bu Juli. Ya. Kembali saya sapa kita dengan Yel GODKKM ya. Shalom. Shalom. Indonesiaku, Indonesiamu, Indonesia kita, jaya, jaya, jaya. Haleluya. Ya, malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bapak Pendeta Edwin Rononuwu ya, yang adalah mantan dari penyiar TVRI yang sekarang sudah menjadi hamba Tuhan yang diberkati dengan luar biasa. Ya. Ya, dipersilakan Pak Pendeta Edwin. Baik, puji Tuhan. Pertama-tama saya menaikkan puji syukur limpah terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan kemampuan sehingga kita masih boleh punya kesempatan pada saat ini untuk berfellowship bersama-sama, dan itulah sebabnya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita juga masih diberikan kehidupan, masih hidup, masih bernapas pada hari ini, bukan karena hebat kita semuanya, tapi karena kasih kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau saya malam ini diminta untuk memberikan kesaksian, saya ingin memberikan suatu kesaksian tentang suatu perjalanan hidup saya yang mengalami dalam rumah tangga saya sebut sebagai prahara rumah tangga. Ya, prahara rumah tangga. Nah, tentu Anda berpikir apa dan bagaimana prahara rumah tangga. Nah, sebelum saya masuk ke situ, saya ingin menjelaskan dulu perkenalan. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya nama lengkapnya sebenarnya adalah Edwin Nicolaas Rononuwu. Saya berasal dari Manado. Saya penyiar TVRI pertama di TVRI Stasiun Manado. Kemudian mungkin ya karena prestasi, karena saya mengikuti pendidikan di Jakarta, kebetulan juara 1 seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Jadi saya dipindah ke Jakarta, ditempatkan di pusat pemberitaan. Nah, di pusat pemberitaan itu saya ditempatkan sebagai reporter, sebagai produser, sebagai penyiar, sebagai pembaca berita, sebagai pewawancara, sebagai chief editor. Jadi lengkap semuanya, dan barangkali bukannya membanggakan diri, tetapi jarang sekali ada di dalam tugas-tugas di broadcasting ya seseorang yang merangkap semua itu, termasuk juga pernah menjadi kameramen. Nah, jadi semua bidang tugasnya itu saya pernah alami. Nah, kemudian saya ditempatkan sebagai petugas yang mengkoordinir reportase dan penerangan, baik itu kegiatan-kegiatan yang bersifat olahraga maupun kegiatan-kegiatan yang formal. Jadi ditunjuk sebagai penanggung jawab atau produser untuk acara-acara kenegaraan dan kepresidenan. Jadi acara-acara kenegaraan termasuk sidang-sidang DPR, peristiwa-peristiwa negara, itu saya menjadi produser utama, kemudian acara-acara kepresidenan. Ya, makanya saya sering ada di istana Presiden karena memang saya bertugas untuk itu.
Nah, pada zaman itu, yaitu tahun-tahun 80-an, tahun 90, itu adalah masa-masanya Orde Baru, ya kita tahu. Dan TVRI merupakan stasiun televisi satu-satunya di Indonesia. Jadi ketika saya muncul, itu pasti seluruh Indonesia tahu, ya kenal, karena satu-satunya stasiun televisi yang ada. Di saya penyiar, menyiar itu bukan hanya di salah satu slot berita, misalnya berita nasional, ya, tapi saya mulai dari berita Nusantara, berita nasional, berita Nusantara itu jam 5 Jakarta, waktu Jakarta, berita nasional itu jam 7, dan dunia dalam berita jam 9 malam waktu Jakarta. Ya, jadi saya melakukan tugas-tugas itu dan melakukan tugas-tugas reportase dimanapun, di sidang DPR, peristiwa-peristiwa besar kenegaraan, baik itu bersifat nasional maupun internasional. Dan dengan demikian saya mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan orang-orang penting, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, saya banyak berwawancara saya dengan menteri-menteri, pejabat-pejabat tinggi, baik swasta maupun pemerintah, baik dalam dan luar negeri, serta tokoh-tokoh masyarakat penting. Nah, ini membuat saya menjadi cukup memberikan kontribusi kedewasaan di dalam memperluas wawasan saya, karena tugas-tugas itu justru membuat saya menjadi orang yang bisa melihat banyak, ya, karena mengikuti peristiwa ini peristiwa itu, membaca berita jadi banyak tahu banyak hal yang juga mempengaruhi saya menjadi orang bisa melihat banyak, gitu ya. Nah, kemudian ketika saya berjumpa dengan orang-orang ini, seiring berjalan dengan waktu, saya melihat bahwa kok satu demi satu, ya, mulai meninggal, mati, ya, pejabat ini meninggal, pejabat tinggi ini meninggal, ya, presiden meninggal, ya. Terus kemudian saya berpikir, loh, ini orang-orang penting saja, orang-orang hebat semua, pada akhirnya pada meninggal semua. Ya, karena saya mulai tugas itu mulai dari kabinet pembangunan 4, 5, 6 gitu ya, di tahun-tahun itu. Jadi sekarang orang-orangnya udah, menteri-menterinya umumnya sudah nggak ada gitu ya, sudah berangkat gitu ya. Jadi saya juga berpikir, saya banyak melihat hal-hal peristiwa-peristiwa besar, saya juga liput ya. Jadi banyak memberikan masukan dalam diri saya, kemudian saya bertanya-tanya. Jadi kalau manusia itu biar sehebat apapun, pejabat setinggi apapun, kaya seapapun, toh juga akan mati, akan meninggalkan dunia ini. Lalu saya ini juga akan mati juga. Nah, kalau mati mau kemana? Nah, kalau agama kita kan mengajarkan hanya ada dua, di neraka atau surga. Nah, sekarang saya berpikir, nah kalau mati kan berarti kalau ada di neraka selama-lamanya. Kalau ada di surga selama-lamanya. Nah, tentunya kan saya berpikir nggak mau dong di neraka, saya mau di surga. Tetapi bagaimana jalan ke situ? Ya, tentunya kan saya harus berubah. Saya harus datang kepada Tuhan. Dalam hal ini saya sebagai orang Kristen, saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat saya. Maka saya mulai berpikir, saya mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kerohanian. Ya, nah, saya mulai, kebetulan di samping kantor saya di TVRI Senayan Jakarta, di samping itu ada gedung Geraha Pemuda, di situ ada gereja setiap hari Minggu yang dilakukan di situ oleh Pendeta Insinyur Niko Neotora Harjo. Jadi GBI Betani waktu itu. Ya karena cuma di samping kantor, ya saya ke situ hari Minggu gitu. Jadi saya beribadah dan saya mulai merasakan pertumbuhan rohani saya mulai semakin terbina, dan bahkan sudah sampai diangkat jadi diaken, ya, kegiatan-kegiatan saya ikut diangkat sebagai diaken. Nah, saya mulai lebih dalam lagi di dalam kerohanian. Tetapi Bapak Ibu sekalian, saya masih ada di televisi, di TVRI, dan saya juga masih melakukan kegiatan bisnis ya. Nah, saya buka usaha juga. Nah, usaha saya di bidang advertising. Jadi kalau saudara mungkin pada saat-saat itu berada di jalan Jagorawi, jalan tol Jagorawi, nah umumnya iklan-iklan di sana itu saya yang masang, karena saya mendapatkan hak istimewa untuk itu. Karena waktu itu istri saya dia adalah pejabat di Departemen Pekerjaan Umum.
juga artinya ada hubungan dengan izin-izin yang ada di sekitar jalan tol. Beliau di Bina Marga. Nah, kemudian saya mendapatkan kans untuk bisa menggunakan tempat-tempat lokasi di jalan tol untuk memasang iklan. Jadi saya pasang iklan di situ. Jadi banyak kegiatan bisnis yang saya lakukan di situ. Banyak berkat juga dari situ. Dan saya tetap melakukan pelayanan. Nah, di dalam pelayanan itu saya lama-lama berpikir bahwa kalau saya tetap melakukan bisnis, ya, karena bisnis ini kan juga makan waktu, ya, menarik, menyita waktu kita, ya, harus berpikir ini, berpikir itu. Mulai jarang saya berpikir tentang kerohanian, karena bisnis ini menjanjikan, bisnis ini menguntungkan. Saya mulai meninggalkan pelayanan dan saya mulai melakukan full ke usaha bisnis gitu, ya. Nah, kemudian singkat kata, karena waktu cuma diberikan sekitar 20 menit, saya mohon maaf. Saya singkat kata, saya kebetulan quit dari TVRI. Saya ditawarkan untuk jadi salah satu pimpinan universitas di salah satu universitas swasta di Jakarta Timur. Dan saya menerima itu, dan saya quit dari TVRI. Saya menerima jabatan di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta Timur. Saya juga kebetulan pernah berpengalaman menjadi dosen di Universitas Kristen Indonesia, UKI, di Jakarta. Kemudian lebih banyak kesibukan-kesibukan di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, dan kegiatan bisnis juga gitu. Tetapi tarikan-tarikan untuk tetap di dalam kerohanian itu sangat kuat gitu, ya. Pernah saya mengalami sakit penyakit, ya, sakit, ya, kena tifus gitu, ya. Dan akhirnya pada waktu dirawat di rumah sakit, saya berdoa, Tuhan, aduh, saya minta ampun, saya mau melayani Tuhan, melayani Tuhan. Setelah sembuh, ya, akhirnya tidak melayani juga, melakukan bisnis, melakukan kegiatan ini, kegiatan itu, begitu terus, ya. Kemudian juga saya ketika saya mengikuti pendidikan atas biaya TVRI, saya harus mengikuti pendidikan di Bandung, ya. Juga di Bandung juga saya sakit gitu, ya. Wah, sakitnya juga luar biasa, sakitnya enak, makan durian. Karena terlalu banyak makan durian, minum air, dan akhirnya gasnya naik sampai saya nggak bisa bernapas. Ya, akhirnya dirawat di rumah sakit, mau dioperasi. Malam itu saya berdoa, Tuhan, kalau saya disembuhkan tanpa operasi, saya mau melayani Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Nah, puji Tuhan, tengah malam datang perawat, Pak, kalau ditusuk selang di hidung sampai di perut, nanti kita sedot, gasnya bisa hilang, Bapak bisa sembuh. Dalam keadaan saya sangat lemah, saya ikuti. Ya, jadi ditusuk selang saya dengan selang kecil, karet selang, sampai ke perut saya lewat hidung gitu, ya. Kemudian gas itu disedot begitu, dan akhirnya saya bisa pulih, ya, saya pulih. Kemudian, ya, saya masih kegiatan bisnis juga gitu, ya, masih kegiatan bisnis. Akhirnya lemah juga. Jadi saya jatuh bangun gitu di dalam pelayanan gitu, ya, di dalam kehidupan kerohanian saya. Nah, satu saat saya melayani itu di grup salah satu perusahaan konglomerat, ya, di grup Sinarmas, ya, punyanya Eka Cipta Wijaya. Di situ istri dari Bapak Eka Cipta Wijaya, yaitu Ibu Meli Eka Cipta Wijaya. Beliau sekarang sudah almarhumah. Ya, pada waktu itu mereka ada kebaktian, dan memang keluarga ini adalah keluarga yang beribadah. Mereka melakukan kegiatan ibadah di gedung Sinarmas itu di Jalan Tamrin. Saya diundang ke sana, saya hadir. Kebetulan berjumpa dengan seorang artis di situ. Ya, artis itu namanya NAO. Ya, saya nggak perlu sebutkan nama lengkap. Ya, saya sebut sebagai inisial saja. Dia berasal dari Medan, ya. Dia seorang bintang film, dia seorang penyanyi terkenal. Namanya NAO, ya, saya singkat saja. Saya berkenalan di situ. Ya, kebetulan setelah ibadah, Ibu Meli Eka Cipta Wijaya itu mengundang kami makan bersama di ruang kerjanya. Nah, jadi saya dengan si NAO ini dan Ibu Meli Eka Cipta Wijaya dan ada satu lagi teman kami, kita makan bersama-sama setelah ibadah di gedung Sinarmas itu. Kemudian Ibu Eka Cipta Wijaya, pada saat itu istri saya sudah meninggal, ya. Saya lagi duda waktu itu. Kemudian Ibu Meli Eka Cipta Wijaya katakan begini, Pak Edwin, Anda kan duda? Ya, saya bilang, iya, saya duda. Nah, dia sebut lagi kepada si NAO, NAO, kamu kan janda.
begitu. Iya. Nah, kenapa kamu nggak jadian saja? Begitu. Ini Ibu Meli Eka Cipta Wijaya, almarhumah, yang ngomong begitu. Jadi kami berkenalan di situ, dan karena Ibu Meli ya boleh jadi apalah yang Mbak Jomblang atau apalah namanya itu, ya. Akhirnya ya, jadi akhirnya jadi gitu ya. Jadi saya pacaran gitu ya, dan akhirnya jadi dengan beliau menikah. Ya gitu ya, menikah. Nah, mulai menikah itu, disitulah titik awal prahara rumah tangga saya yang luar biasa saya alami. Ya, dan akhirnya saya mulai, karena saya sudah konsentrasi dalam pelayanan, karena sudah konsentrasi dalam pelayanan, saya meninggalkan pekerjaan-pekerjaan bisnis saya. Begitu. Saya punya rumah di Lipo Cikarang, karena pada waktu itu juga saya berada di Lipo Cikarang, saya membantu pendeta Gilbert Lumoindong, pada waktu itu masih ada di GO Studio. Saya membantu beliau di sana, dan saya diangkat menjadi direktur produksi di situ, di Yayasan Jalan Nafiri waktu itu di GO Studio, dan itu dibiayai semua oleh seorang konglomerat ya, namanya Peter Sondak. Ya, membiayai semuanya, semua gaji karyawan apa semua ditanggung oleh sang konglomerat ini ya. Jadi kita lumayan di situ ya. Jadi saya melayani di situ, dan akhirnya saya mulai konsentrasi full menjadi pelayan di situ ya, menjadi pelayan Tuhan. Nah, ketika saya berjumpa dengan NAO, saya kan tinggal di Lipo Cikarang. Karena saya tinggal di Lipo Cikarang dan kami akhirnya menikah, terpaksa rumah yang punya saya di Lipo Cikarang dan mobil saya jual, dan uangnya, karena saya berpikir ya namanya istri ya sebaiknya uang itu istri yang pegang lah. Kita cari duit, kasih ke istri, biar istri yang kelola, dia simpan, dia yang atur lah semuanya kan. Saya berpikir demikian, jadi semua uang saya serahkan kepada dia. Nah kebetulan si NAO ini juga tergolong ekonominya juga bagus ya, mantap gitu ya. Di mobil-mobilnya juga ada mobil mewah gitu ya. Jadi saya, karena di tempatnya itu sudah penuh mobil, jadi saya nggak bisa parkir mobil lagi di tempatnya, karena harus parkir di jalan. Akibatnya saya jual mobil juga, uangnya juga saya serahkan kepada dia. Tetapi ketika saya menikah dan saya sudah meninggalkan pekerjaan bisnis saya, otomatis saya merasakan ekonomi saya menjadi lemah. Ya, income saya otomatis berkurang karena saya berpikir saya ingin melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tidak dengan separuh waktu. Saya ingin melayani Tuhan dengan full time, begitu. Dan karena saya melayani dengan full time, memang ada undangan sana, ada undangan sini, kesaksian juga, ya si NAO juga membawa kesaksian, saya khotbah gitu ya. Tetapi kan lama-kelamaan karena kebutuhan, ya namanya menikah dengan seorang artis bukan gampang. Ya biayanya tinggi sekali, ya banyak keperluan-keperluan dan keinginan-keinginan yang ya walaupun dia sebagai orang yang namanya juga artis rohani lah, sudah menjadi artis rohani. Dia dulunya dari seberang pindah ya. Kemudian lama-kelamaan secara ekonomi saya merosot. Ketika mulai merosot, persoalan rumah tangga mulai muncul. Mulai muncul masalah-masalah rumah tangga. Ya karena saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya karena semua saya sudah jual, saya serahkan ke dia. Ketika uang habis, ya habis. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Mulai jadi muncul permasalahan oleh karena permasalahan-permasalahan yang timbul dari masalah-masalah ekonomi. Ya, kemudian ribut terus, rumah tangga ribut terus. Ya, dan ditambah lagi dengan kecemburuan yang luar biasa, cemburunya gitu ya. Contoh, kalau saya nonton televisi, kalau dia penyiar itu yang muncul, penyiar yang cantik, saya dicubit sampai berdarah-darah. Oh, jadi saya nggak boleh nonton TV. Nah, saya orang televisi, mengerti pemberitaan. Jadi kalau nonton kan itu kita mengetahui ada berita, kita bisa mengikuti perkembangan. Langsung saya dicakar gitu ya, tangan saya. Tapi ya karena saya laki, perempuan ya sudah sabarlah gitu ya. Tapi terus begitu terus. Satu saat kami berjalan ya, datang di suatu mall di Jakarta. Di mall itu ada iklan di luar mall itu pakaian wanita yang namanya Triumph, ya, pakaian wanita Triumph. Nah, kalau pakaian wanita Triumph itu biasanya adalah pakaian dalam, ya, pakaian dalam. Nah, itu ada gambarnya pakaian dalam iklan Triumph itu pas pintu masuk. Nah, pintu masuk itu sebelum masuk pintu masuk ada tangga. Saya pertama waktu naik bersama-sama dengan si NAO ini, ya, istri saya waktu itu di jalan saya tunduk.
Tetapi ketika sudah mau dirata, saya tentu akan angkat muka. Waktu angkat muka, ya namanya karena iklan nggak mungkin di tempat tersembunyi. Pas ada di depan. Pas saya angkat muka, saya lihat ada iklan Triumph, itu pakaian dalam perempuan yang seksi. Nah, istri saya melihat, mata saya melihat itu, langsung dicakar saya. Ya, langsung berdarah-darah lagi gitu. Aduh, begitu terus. Dan akhirnya kena ribut. Terus pada suatu saat ya sudah, kita marahan waktu itu. Dia keluar pakai mobil yang satu. Ya, dia ngebut. Saya pikir, waduh, kemana dia nanti, karena ya namanya perempuan nyetir dalam keadaan emosi kan bisa berbahaya. Terpaksa saya keluar ke mobil satu, saya kejar dia. Jadi saya dengan dia kejar-kejaran di mobil di jalan raya di Jakarta. Waktu itu kan jalan belum semacet sekarang. Jadi kita ngebut luar biasa, ya. Dia ngebut, saya juga ngebut kejar dia. Maksud saya mau mencegah dia supaya jangan sampai dia nyetir nanti bisa celaka kalau dia dalam keadaan emosi. Saya kejar terus begitu sampai di Rasuna Said, kita ngebut. Waduh, kayak di film-film gitu ya. Jadi tiba-tiba dia masuk di Hotel Kempinski, ya, di Jalan Sudirman. Dia masuk di Hotel Kempinski, saya juga masuk. Saya langsung turun, saya datang ke dia, saya bilang, Mas, saya mohon maaf kalau saya salah. Saya bilang, tapi marilah janganlah kita berantem begini. Ini juga tidak baik bagi kita. Kita kan ini orang-orang pelayanan. Masa kita mesti berantem terus? Akhirnya dia masuk sampai di lobi. Saya panggil dia, nggak mau lihat, dia nggak peduli sama saya. Apa boleh buat, saya langsung lari ke depan dia. Saya di depan dia, saya tahan dia dan saya menyembah di depan dia. Saya tunduk kepala, saya taruh di lantai di depan dia. Saya bilang, Mas, saya minta ampun kalau saya ada salah. Tapi mari kita berdamai. Jangan ada masalah di antara kita karena kita sama-sama melayani. Dia cuek, dia aduh. Akhirnya sudah ya, saya pulang dengan tangan kosong, artinya tidak berdamai dengan dia. Dia juga nggak tahu kemana gitu ya. Begitu terus tiap hari, ya, ribut terus. Ini karena apa? Karena saya tidak punya apa-apa lagi. Itu saya udah nggak ya, bisnis nggak jalan, nggak ada apa, saya tidak ada income, hanya berharap dari pelayanan juga nggak bisa ya ketika itu ya. Nah, kemudian hidup di dalam rumah tangga kami masih ribut terus. Pada satu saat, ya mata saya merah. Karena mata saya merah, saya bilang ke dia, tolong dong kasih insto, ya insto di mata saya karena mata saya merah. Nah ini orang pikirannya kemana-mana, masih emosi, masih tidak bisa mengendalikan diri. Dia ambil obat, ya belakangan tahu obat itu abotil. Obat abotil itu adalah obat untuk sariawan. Itu yang diteteskan di mata saya. Abotil diteteskan di mata saya. Saat itu langsung semua mata, kulit, biji mata saya terkelupas habis. Gitu ya. Dilarikan ke rumah, bukan ke rumah sakit, ke dokter. Ada dokter di sekitar Blok M, dokter mata, namanya Simar Mata, dokter Simar Mata. Saya ke situ, berobat di situ, ya dicuci, diberesin apa semua, jadi kulit biji mata itu juga terkelupas semua, dan akhirnya diobati. Pada malam itu, pada sore itu, saya dengan dia harus mengisi acara, saya berkhotbah, dia bersaksi. Nah, acara pasutri, pasangan suami istri. Nah, acara itu kan acara seharusnya kita memberikan dorongan kepada suami istri untuk selalu damai rumah tangga, harus begini, harus begitu ya. Itu kan acara pasutri. Saya harus khotbah, dia harus kesaksian. Padahal kita masalah rumah tangga itu ribut terus sampai mata saya. Nah, malam itu karena kita sudah oke ya harus melayani di sana, mereka nggak bisa rubah, nggak bisa bilang, kok Pak, mohon maaf, dibatal aja karena saya nggak bisa, nggak bisa, karena mereka sudah sebarkan flyer, sudah pengumuman kemana-mana. Jadi terpaksa saya harus melayani di sana dengan mata yang ditempel plester apa semua di sini di mata, karena mata saya semua terkelupas gitu, dan saya melayani dan berkata kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya marilah suami istri itu harus damai. Marilah pasangan suami istri harus begini. Ini mata ini gara-gara suami istri. Jadi saya di dalam hati saya menangis. Saya melayani Tuhan, ya. Tetapi dalam hati saya menangis. Karena apa? Bukannya firman itu kepada mereka, seharusnya kepada kami suami istri. Begitu, ya. Jadi hati saya gundah-gulana, ribut terus dalam rumah tangga. Klimaksnya, Bapak Ibu sekalian, karena masalah ekonomi mungkin ya, karena masalah ekonomi. Nah, saya juga punya anak-anak sama-sama dengan tinggal di situ, tinggal di rumah dia, karena rumah kami sudah jual ya, uangnya sudah serahkan ke dia, mobil dijual semuanya, tinggal di rumah dia.
suatu saat ya anak-anak saya itu main di kamar ya, mereka nyalain AC dong karena kamar itu ventilasinya kurang, jadi ada pasang AC gitu ya. Nah, suatu waktu anak-anak saya ini keluar dari kamar, main di halaman ya dekat jalan, main-main mereka. Mereka nyalain AC, tapi pintu terbuka, dibiarin begitu lama. Nah, si NAO lihat bahwa nyala AC, pintu terbuka, orangnya nggak ada, marah luar biasa. Karena marah luar biasa, ribut lagi jadi persoalan. Nah, pada saat-saat itu saya dengan rekan-rekan ya, termasuk dengan Pak Ruyandi Hutasoid, kita mendirikan Partai Damai Sejahtera waktu itu ya. Itu tahun-tahun 2001 ya. Kita mendirikan Partai Damai Sejahtera. Jadi saya, Pak Ruyandi Hutasoid dan Denny Tewu dan teman-teman yang lain kita mendirikan itu ya, Partai Damai Sejahtera. Jadi saya selalu rapat di sana. Nah, biasanya Dr. Ruyandi Hutasoid itu kalau rapat itu malam hari, nggak pernah siang karena beliau praktek. Ya, karena beliau praktek ya, baru selesai jam 8-an begitu, setengah 9, baru jam 9 kita rapat. Nah, kita mulai rapat itu jam 9 malam. Nah, kalau jam 9 malam kita rapat partai, coba bayangkan, kita bicara aja sampai jam berapa? Pulang di rumah sudah jam 3, jam 4 pagi. Begitu. Nah, dia tahu itu. Si NAO tahu, karena NAO juga pernah hadir gitu. Jadi itu diangkat terus, jadi ribut terus. Dan singkat kata, akhirnya saya tidak terus di Partai Damai Sejahtera, walaupun memang sudah dideklarasi, saya juga banyak berperan di situ, menjadi juru bicara dan menjadi salah satu pimpinan lah di situ ya, pada mulanya waktu mulai didirikan. Tetapi kemudian ya sudah, karena pergumulan masalah rumah tangga saya, akhirnya saya tidak ke situ lagi, gitu ya. Nah, kemudian klimaks pada suatu saat ya, saya dibilang begini sama dia, karena kamu begini lebih baik kamu berdoa dan nggak boleh misalnya berdoa cuma satu jam, harus berdoa paling sedikit 7 jam. Loh, saya kaget harus berdoa 7 jam. Ya sudahlah, daripada ribut saya ikuti. Jadi suatu saat itu saya berdoa dari pagi sampai sore nggak makan, hanya berdoa. Tetapi karena berdoa terpaksa dan berdoa yang oleh karena ada masalah, saya berdoa yang saya pikir Tuhan juga nggak dengar gitu ya. Karena cuma tunduk, saya bilang Tuhan, aduh bagaimana ya? Ribut terus. Nah, karena klimaks itu pada suatu saat terjadi keributan, ya, dia pukul saya di kepala. Dia memukul ya, pertama-tama dia memukul saya di kepala walaupun memang pakai bantal. Dia pukul di kepala dengan bantal. Saya kaget ya, karena saya pikir kalau memukul bolehlah, kalau di badan nggak masalah, tapi jangan pukul di kepala, gitu ya. Nah, karena dia pukul di kepala dalam keadaan saya tertekan, akhirnya meledak. Dan karena meledak dan memang sudah sangat tertekan sekali dari peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, akibatnya saya balas memukul. Ya, ketika saya balas memukul, ya, dia kemudian menendang saya, masih membalas juga kepada saya. Dia tendang gitu. Nah, karena dia tendang, ya rupanya dia juga semacam belajar karate, bela diri gitu ya. Karena dia menendang, dia angkat kaki dulu baru dia tendang. Bukan tendang biasa begitu. Jadi dia angkat kakinya dulu baru dia tendang gitu. Jadi kayak tendangan karate begitu. Kena di perut saya terjungkal ke belakang gitu. Dan akhirnya emosi timbul lagi gitu. Dan di situ saya tambah hajar. Nah, tambah hajar itu akhirnya dia memang merah-merah mukanya gitu ya. Tapi belakangan akhirnya saya menyadari bahwa saya salah. Karena saya nggak boleh begitu ya. Saya sebagai suami nggak boleh memukul begitu. Paling tidak harusnya sabar saja. Tapi nggak tertahan gitu ya. Ya sudah, akhirnya saya bawa dia karena dia udah agak bengkak juga, mukanya saya bawa di rumah sakit, ya di rumah sakit Pondok Indah, bawa ke dia sudah layani. Setelah itu saya minta maaf terus, dan akhirnya kita damai. Sudah damai, ya, sudah damai. 1 bulan sudah berjalan, kita sudah melayani, ya saya sudah dapat undangan berdua sama dia melayani di salah satu gereja di Tanjung Priuk. Jadi sudah damai. Gitu. Kemudian timbul lagi permasalahan di rumah tangga, anak-anak saya lagi, ya pasang AC, biarin apa kayak gitu, muncul lagi, ribut lagi, karena ribut di situ, mungkin dia juga udah bosan, ya saya juga nggak tahu bagaimana lah ya, tapi tidak ada masalah apa-apa.
Cuman karena ribut itu, kemudian dia lapor polisi ya dengan peristiwa yang 1 bulan yang lalu. Peristiwa 1 bulan yang lalu itu yang dilaporkan kepada polisi, dan karena nggak tahu bagaimana dia kerjasama dengan polisi, tiba-tiba saya ada ditangkap gitu ya, ditangkap polisi, polisi, dan singkat kata akhirnya saya ditahan, ya, ditahan, kemudian diproses, ya, singkat kata lagi, akhirnya saya digugat cerai dan saya cerai dengan dia, kemudian saya masuk penjara, ya, masuk penjara karena katanya KDRT, ya gitu ya, karena KDRT. Nah, itu tahun 2001, 2002. Nah, 2002. Kemudian seluruh media massa memuat itu, ya. Peristiwa itu adalah peristiwa yang paling menghebohkan pada saat itu, karena tidak ada peristiwa-peristiwa penting yang peristiwa besar lain, hanya peristiwa saya dengan dia yang menjadi peristiwa yang luar biasa pada saat itu, sehingga seluruh media televisi, seluruh media koran, seluruh gereja-gereja, hampir seluruh gereja-gereja, hampir seluruh hamba-hamba Tuhan selalu semuanya mengecam saya, ya, mempersalahkan saya, mencela saya, mengecam saya, membuli saya, ya, bahkan ada beberapa orang mengutuk saya, ini pendeta apa, masa. Nah, orang ini adalah si NAU ini adalah orang yang lemah lembut kelihatannya, gitu, kelihatannya lemah lembut. Kalau bicara itu mendayu-dayu dan memelas, kadang-kala mau dengan air mata supaya ada belas kasihan orang, gitu. Jadi pintar sekali memainkan peran, karena memang dia kan mantan bintang film juga, gitu ya. Pintar sekali memainkan peran, sehingga orang banyak simpati ke dia, sehingga saya ini dibully orang. Saya ini dianggap orang yang kadang-kala ada yang bilang saya kayak apa gitu ya, keterlaluan lah begitu ya. Padahal saya tidak merasakan seperti apa yang dituduhkan seperti itu. Dan saya melihat di dalam dirinya itu ada semacam 2 kepribadian. Kalau di dalam rumah tangga ribut terus, tapi kalau ada wartawan datang, halo, iya, saya ini begini, sangat mendayu-dayu dan sangat memelas gitu. Membuat orang terkesan di publik bahwa orang ini baik sekali. Memang baik, cuman seringkali kalau di luar pers, di luar media, tanpa ada wartawan, ribut terus dalam rumah tangga dan suka fisik gitu ya, memukul, suka mencakar, mencubit sampai berdarah-darah gitu. Jadi itu yang menjadi permasalahan ya. Jadi saya di penjara, tapi saya mengucap syukur, saya menerima apa adanya, apa yang terjadi saya terima. Saya tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan setiap orang, walaupun dalam pergumulan apapun, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan bukakan jalan bagi saya. Saya masuk dalam penjara, saya selama 1 tahun, dan Bapak Ibu sekalian, saya singkat cerita saja. Di dalam penjara saya berkenalan dengan banyak orang, dan saya banyak membimbing orang-orang yang ada di dalam penjara untuk datang pada Tuhan. Ya, singkat kata, sempat di penjara itu saya sakit, dan karena saya sakit akhirnya saya dibawa di rumah sakit polisi di Kramat Jati, ya. Di sana dirawat, di sana bukan dirawat di rumah sakit seperti biasa, tidak, dirawat di tahanan. Jadi saya digabungkan dengan orang-orang yang masuk rumah sakit itu karena ditembak-tembak, karena maling-maling, pencuri-pencuri ditembak di kaki gitu ya. Jadi bergabung dengan mereka di situ, dan baunya luar biasa gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena saya sakit ya sudah di situ ya. Kemudian balik lagi, selesai dari rumah sakit balik lagi ke penjara, dan begitu di penjara saya banyak melayani banyak orang yang saya juga memberitakan Injil. Nggak ada masalah bagi saya dimanapun, dalam keadaan apapun pemberitaan Injil itu adalah penting, karena bagi saya itu adalah yang paling utama bagi kita. Dan ketika saya keluar dari penjara, kurang lebih 100 orang menjadi jemaat saya di sana, itu mereka menangis pada umumnya karena mereka sangat terharu, karena mereka bisa melihat bahwa mereka juga berkembang kerohaniannya oleh karena atas bimbingan saya. Saya banyak masuk di dalam gereja yang berbahasa Inggris di sana, karena pada saat itu banyak orang asing di sana juga, dan banyak orang asing juga yang percaya kepada Kristus karena dalam pelayanan yang kami lakukan di sana. Dan itulah begitu saya keluar dari sana, ya Tuhan menepati janji saya. Karena apa? Ketika saya keluar, saya dalam keadaan menderita. Saudara bayangkan, semua saya nggak ada, mobil nggak ada, rumah nggak ada, semua keluarga berantakan, saya sendiri ditinggalkan semua orang, gereja-gereja
boleh dikata benci, dan selalu pendeta-pendeta juga pada umumnya benci sama saya puji Tuhan, saya berdoa, dan dalam keadaan saya yang sangat sulit, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, saya berdoa sungguh-sungguh, saya bilang, Tuhan, kalau demikian Tuhan, karena saya juga seorang laki-laki, saya butuh seorang istri, berikan saya istri, satu. Saya minta Tuhan, kalau boleh dia orang, jangan keturunan orang kita, biarlah dia orang keturunan Tionghoa. Kenapa? Karena saya yakin orang keturunan Tionghoa dia orang yang setia, ya. Ini menurut saya, gitu ya. Kemudian saya minta kepada Tuhan, kalau bisa dia orang yang bisa berbahasa Inggris, ya. Baru yang keempat saya minta Tuhan, kalau boleh saya dengan dia, saya sebelum saya mati, saya mau ke Israel Tuhan, saya ingin dibaptis di Israel, saya mau bertobat Tuhan. Saya mau. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, 2-3 bulan setelah saya ngomong dengan Tuhan, dengan sungguh-sungguh, karena saya menderita batin, menderita ekonomi, menderita luar biasa, ya, sampai menjadi gelandangan lah gitu ya. Mantan penyiar TVRI dan pengusaha kok bisa jadi gelandangan begitu ya. Tapi saya terima semuanya itu, ya. Tapi satu kekuatan saya tidak jauh dari Tuhan. Jadi saya minta kepada Tuhan, dan 2-3 bulan kemudian Tuhan mempertemukan saya dengan seseorang wanita seperti yang saya minta. Dia bisa bahasa Inggris, dia keturunan Chinese, dia orang yang mampu, dia orang secara ekonomi mantap, dan saya diberikan waktu oleh Tuhan untuk datang ke Israel bersama-sama dengan dia. Pas seperti apa yang saya minta di dalam doa. Nah, dia adalah orang yang kebetulan menjadi warga negara Amerika, sekarang dia di Amerika. Dia bekerja di satu perusahaan yang besar, bahkan dia menjadi federal employee, sungguh sangat dihargai. Tidak mudah orang Indonesia yang ada di Amerika kemudian menjadi federal employee, itu tidak mudah. Dan dan belakangan saya tahu bahwa dia dari keluarga yang sangat mampu dan sangat luar biasa, sehingga saya akhirnya merasakan saya diberkati Tuhan luar biasa. Jadi saat ini saya boleh menikmati kemurahan Tuhan luar biasa. Ya, saat ini karena kasih kemurahan Tuhan itu. Nah, dari mana? Karena saya tetap berdoa kepadanya. Saya tetap di dalam penjara, di dalam apapun, biarpun hamba-hamba Tuhan yang lain mungkin ada juga yang sampai saat ini masih membenci saya dan masih menceritakan kejelekan-kejelekan saya. Ya, menceritakan kepada orang-orang. Banyak wartawan juga masih. Bahkan sampai saat ini kesaksian-kesaksian di mana si NAO itu bersaksi sambil nangis-nangis, sambil begini-begini, saya bilang puji Tuhan silakan. Ya, nggak ada masalah. Tapi walaupun orang sampai sekarang masih menjelek-jelekan saya cuma satu, saya bilang semua Tuhan yang tahu apa yang terjadi. Karena apa? Di dalam firman Tuhan disebutkan apa? Satu saat ada waktunya, tidak ada satu yang tertutup, tidak ada satupun ya, semua akan terbuka, semua akan dibukakan. Nah, saudara bayangkan, saatnya waktu ini adalah waktu Tuhan. 20 tahun saya tidak pernah ngomong. Boleh dia bercerita kepada wartawan semua, membeberkan kejelekan saya, menceritakan saya terima puji Tuhan, gak ada masalah. Tidak pernah saya balas. Tetapi ini adalah waktunya Tuhan. 20 tahun saya tidak pernah berbicara kepada pers, tidak pernah bersaksi. Dan baru sekarang ini ada permintaan. Itu pun bukan karena saya mau bersaksi. Saya pun di grup ini juga diminta untuk bersaksi. Maka saya sampaikan hal itu. Dan saya tahu itu bukan dari Ibu Sunaria ataupun dari siapapun. Tuhan yang mengatur segalanya. Dan saya bisa sampaikan ini. Sehingga manusia, bisa orang-orang yang lain bisa mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Paling tidak walaupun saya itu dianggap tidak jelek atau apa, berdosalah atau apa. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat Tuhan akan membukakan semua. Dan semua mata akan melihat apa sebenarnya yang terjadi. Jadi saudara yang kekasih, ini kesaksian saya. Saya mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi pada akhir daripada kehidupan yang saya alami sampai saat ini, saya dibukakan jalan oleh Tuhan. Saya diberkati luar biasa. Ya, saya bayangkan saudara, saya diberikan satu tempat ini luar biasa. Bangunan ini saja harganya 5 miliar. Ya, saya tidak punya apa-apa. Saya diberikan mobil. Ya, mobil sudah saya jual. Saya diberikan mobil, diberikan rumah. Ya, di rumah pun saudara aneh, saya nggak bayar listrik, dibayarin. Ya, sampai saat ini, jangankan bayar listrik, air juga nggak bayar. Jangankan air, sampai air aqua itu nggak bayar juga. Sampai saat ini, puji Tuhan, nggak ada yang bisa begitu. Bukan hanya itu, diberikan uang lagi setiap bulan, luar biasa. Bukan hanya itu, pergi jalan-jalan ke luar negeri. Ya, tahun lalu saya ada di Belanda selama 1 tahun. Saya keliling karena istri saya di Amerika, saya bolak-balik ke Amerika. Saya dengan dia jalan-jalan ke Asia, ke Eropa, Prancis, Belgia, Belanda, Turki, ke mana? Italia.
Vatikan, kita keliling semuanya, saudara. Ya, karena apa? Karena Tuhan menjawab doa-doa orang yang berharap selalu kepadanya. Walaupun kita menderita hari ini, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, ada waktunya Tuhan memberkati kita. Sekian, amin, puji Tuhan. Mungkin ada waktu untuk bertanya, boleh? Kalau karena Puji katanya Tuhan, tanya jawab. Bapak Pendeta Edwin luar biasa ya. Terima kasih. Kesaksiannya sangat luar biasa. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, saya juga ada memberi, karena saya juga terbeban untuk Bapak Edwin untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dan memberi yang benar, memberitahukan yang benar. Karena ada rumor berkata yang seperti Bapak bilang tadi miring ya. Jadi nanti kita buka dulu 1-2 orang untuk tanya jawab kepada Bapak Pendeta Edwin Rondonu ya. Luar biasa kesaksiannya ya. Amin. Yang mana kalau mengikut Tuhan itu kita memang bayar harga. Karena saya dengar Bapak mengatakan ada kekerasan itu jarang sekali wanita ya. Ya. Mungkin ya itulah jalannya supaya Bapak lebih tekun lagi kepada Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, boleh kita bertanya ya. Silakan 1-2 orang, bebas. Terima kasih Pak Edwin, luar biasa. Ya, terima kasih. Ya. Luar biasa ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang indah, memang itu proses kadang-kadang luar biasa, kadang-kadang proses menyakitkan, Pak. Ya. Tapi karena Bapak tetap setia, ya, Tuhan sediakan yang lebih hebat, luar biasa. Amin. Terima kasih kesaksiannya, amin, Pak. Ya, amin. Tuhan memberkati Puji selalu. Tuhan. Ya, amin. Puji Tuhan. Ada pertanyaannya, Bapak Tirta di Kanada? Ada pertanyaan? Mungkin Bapak bertanya, Ibu itu yang di Amerika, mungkin ada hubungan saudara dengan Pak Tirta. Ya, saya sih memang luar biasa. Ya, itu satu kesaksian yang luar biasa. Ya, Tuhan begitu mengasihi anak-anaknya yang asal kita setia. Ya, luar biasa. Ya, Pak Edwin tetap ya bersandar kepada kebenaran, sehingga kita tidak ya istilahnya tidak memojokkan dia walaupun dia ke orang Kristen jadi bingung dan sebagainya, tidak. Ya, itu luar biasa, Pak. Ya, jarang orang yang bisa begitu. Kita kalau udah disakitin begitu, waduh, luar biasa. Ya, salut saya. Ya, tapi mohon maaf juga Pak, saya tidak bermaksud menjelekkan NAO, tidak ya. Saya tidak bermaksud menjelekkan. Saya menceritakan apa sebenarnya yang terjadi, bagaimana sebenarnya ceritanya. Karena selama ini kan hanya sepihak saja orang dengar. Jadi dengan cerita ini orang bisa mengerti jalan ceritanya, gitu. Bukan saya menjelekkan NAO itu, tidak, tetapi supaya mengklarifikasi persoalan kadang ada Pak, kadang ada orang yang karakternya seperti itu. Ya. Teman saya juga di sini pernah juga punya istri begitu sampai digebukin hampir mati, Pak. Ya. Istrinya hampir mati 3 kali. Akhirnya dia bawa ke dokter, terus orang tuanya bilang, lu ceraiin daripada lu matiin dia, lu bunuh dia, akhirnya lu masuk penjara. Dia cerai akhirnya. Ya, akhirnya dia kawin lagi sama orang. Ya, sekarang ada di sini, dia punya anak lagi, luar biasa. Itu waktu kejadian sama dia itu, ya sama perawan sama gadis sebenarnya kalau dia teman saya. Punya anak 3, nah itu begitu. Dia memang selebriti istrinya, Pak. Selebriti istrinya. Itu ini persis kayak dia pukul sampai 3 kali, Pak, mau mati. Iya. Bapaknya bilang, lu matiin orang masuk penjara, udah mendingan ceraiin. Akhirnya dia cerai. Dia kawin lagi sekarang, puji Tuhan. Anaknya dapat di sini, sekarang tinggal di sini teman saya itu, Pak. Iya. Luar biasa. Memang kalau kita tetap setia kepada Tuhan, ya, Dia akan berikan yang lebih dan lebih indah. Gitu. Teman saya ini waktu dia belum Kristen loh, waktu kejadian itu malah dia orang Chinese masuk Muslim karena mau kawin dengan dia. Dia istrinya tuh Muslim tapi selebriti. Nah, itu akhirnya dia cerai, kawin lagi sama orang Kristen,
datang kemari luar biasa hidupnya. Waduh, luar biasa Pak hidupnya. Terima Haleluya. kasih Pak ya. Ya, Kesaksian terima kasih, yang Pak. luar Kita- biasa. Itu sangat Ada menginspirasi kita semua ya. Baik. Di Tuhan. ada pertanyaan satu lagi, silakan saudaraku. Saya, Bu, Ya, boleh. Pak Edwin, saya baru tahu kalau Bapak bersaksi itu yang kira-kira 11-12 tahun yang lalu saya pernah mendengar itu. Seorang hamba Tuhan menganiaya Ya. istrinya. Ya, saya, ya. Seolah Pak Edwin betul-betul dilecehkan, jadi keset gitulah. Jadi Ya, tidak. betul. Saya jadi bertanya, kenapa bisa seperti itu seorang hamba Tuhan? Karena Betul. apa yang saya baca, apa yang saya lihat di media kan kadang-kadang bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya. Betul. Nah, saat itu saya berdoa, apa betul seorang pendeta seperti itu? Saya tidak percaya. Tetapi karena media ini pinter sekali Ya. mengatur saya, sehingga saya seperti percaya. Nah, Ya. baru kali ini saya ketemu orang yang sebenarnya, puji Tuhan, Tuhan sudah mempertemukan kita di GODKKM ini. Tetap Bapak ada di GODKKM ini, kami harapkan. Yang menjadi pertanyaan saya, Bapak merasa berdosa nggak ketika Bapak menceraikan dia, padahal Bapak kan sudah nikahnya Kristen. Baik Pak, saya langsung jawab saja Pak, karena waktu ya. Saya tidak pernah menceraikan istri. Ya, dia yang menceraikan saya, menggugat saya. Dia yang mencerai. Ya, puji Tuhan, karena ya semuanya kan jalan-jalan Tuhan semuanya juga, gitu ya. Jadi saya tidak menceraikan dia, dia yang menceraikan saya. Ya, dan saya tambahkan bahwa peristiwa itu justru tahun 2021-2022, 2003 kemudian DPR RI membahas satu undang-undang, dan pada 2004 keluar undang-undang KDRT itu, ya, hanya oleh karena mempertimbangkan atau menanggapi kasus saya, ya. Baru setelah itu muncul kasus-kasus yang lain karena sudah ada undang-undang KDRT, yaitu mereka dikena undang-undang KDRT. Waktu saya adalah orang pertama dalam kasus rumah tangga yang masuk penjara di Cipinang. Ya, karena ada orang di sana, di pejabat di sana berkata, Pak, Bapak adalah orang pertama dalam kasus rumah tangga masuk di penjara. Nah, gitu. Jadi karena apa? Karena tidak ada undang-undang yang mengatur. Karena itu dianggap sebagai urusan pribadi. Tetapi karena ini juga begitu besar pengaruhnya, karena semua media massa memuat. Ya, hampir seluruh media massa. Bahkan majalah Tempo, ya, luar biasa. Nah, kita orang-orang Kristen tidak paham bahwa sebenarnya ini dimanfaatkan oleh media-media tertentu untuk menjelekkan pendeta. Nah, nanti tambah kita pendeta-pendeta tambah menjelekkan. Mereka angkat itu juga. Jadi membuat kita seolah-olah terkesan orang-orang Kristen dan pendeta ini nggak benar gitu. Jadi media-media ini menggunakan kesempatan itu untuk menjelek-jelekkan kita, gitu ya, orang-orang percaya dan hamba-hamba Tuhan pada umumnya. Tapi mereka juga bisa melihat berdasarkan kasus ya, kasusnya kayak apa gitu ya. Nah, kasus saya karena beliaunya NAO ini adalah artis, dan karena suaranya mendayu-dayu dan karena suaranya memelas, membuat orang merasa bahwa dia yang benar, puji Tuhan nggak ada masalah bagi saya. Ya silakan aja. Tetapi saya berpendapat begini, Bapak Ibu sekalian ya. Saya apapun mau dilakukan, mau dibicara apapun, walaupun saya dibilang apalah macam-macam lah, gitu ya. Pokoknya kata-kata yang kadang-kala sudah nggak enak didengar lah, gitu ya. Tapi saya terima semuanya, karena saya kan sudah hamba Tuhan juga. Kalau saya mau membalas kan tidak baik juga. Sehingga udah 20 tahun saya nggak pernah ngomong ke pers, saya nggak pernah ngomong, saya nggak pernah bersaksi. Karena saya takut begini, kalau saya bersaksi, nanti orang mencap saya benar, mencap dia salah. Akibatnya timbul dosa. Nah, saya nggak mau orang mencap dia salah juga, karena tidak baik juga di hadapan Tuhan. Ya, jadi saya bersaksi ini untuk bukan menjelekkan dia, tetapi saya hanya mengklarifikasi apa sebenarnya yang terjadi. Karena sampai saat ini dampak negatifnya itu masih diberikan ke saya, masih terarah terus ke saya terus. Orang nggak mengerti, hanya kawan-kawan yang dekat dan yang memang sudah bergaul dengan saya yang tahu, ya mereka bisa paham. Bayangkan 1 tahun saya menikah dengan dia, kemudian terjadi peristiwa itu. Sekarang ini saya menikah sudah 8 tahun dengan istri yang terakhir. 8 tahun tidak terjadi apa-apa.
Dia nggak pernah cubit saya pun nggak pernah, saya pun nggak pernah lepas tangan ke dia. Sampai saat ini, kalau memang pribadi saya yang nggak benar, pasti juga sekarang ini ribut terus. Pasti juga lepas tangan, pasti juga akan terjadi persoalan-persoalan yang nggak benar seperti dulu. Tapi kan tidak terbukti sudah 8 tahun. Saya dengan dia cuma 1 tahun. Ya, tapi kok bisa begitu? Karena apa? Saya susah waktu itu, nggak punya apa-apa. Saya udah jadi pendeta, nggak ada penghasilan tetap gitu. Jadi karena ekonomi saya menjadi lemah, saya tidak bisa juga memelihara seorang artis dengan biaya yang sangat tinggi. Ya akhirnya timbul masalah-masalah seperti itu. Ya oke lah, nggak apa-apa, biarlah saya alami dan saya rasakan. Tetapi sekarang Tuhan membalasnya kepada saya, sehingga saya boleh melihat kasih kemurahan Tuhan luar biasa. Saya diberkati luar biasa saat ini. Saya kira saya dulu, bukan maaf, ketika dulu ya banyak hal-hal yang inilah. Sekarang ya karena diberkati Tuhan, saya bisa membantu banyak orang. Kayak gitu. Karena diberkati Tuhan, saya merasa diberkati. Kenapa? Karena bukan karena saya nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan yang membalaskan itu. Kalau kita setia kepada Dia. Ya, walaupun kita dibully, walaupun kita Tuhan yang tahu ceritanya. Saya bisa bohong, dia bisa bohong, tapi Tuhan tidak pernah bohong. Semua segala sesuatu akan terbuka. Begitu. Jadi orang mau sandiwara kayak apa, mau nangis-nangis juga mau kayak apa, itu sandiwara, semuanya hanya Tuhan yang tahu. Dan saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan menutup jalan bagi setiap kita yang menderita, apapun kita alami. Tapi kalau selalu kita ada di dalam Tuhan, selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita. Iya, Bu Diana, saya minta waktu sedikit ya. Baik. Pak Pendeta, ya, terima kasih untuk kesaksiannya. Saya sangat diberkati. Amin. Saya mau berikan penguatan kepada Bapak. Amin. Bahwa Tuhan tidak peduli Bapak mau jadi apa. Tuhan tidak tertarik Bapak mau jadi apa. Mau penyiar, ke editor, pengusaha, politikus. Tuhan nggak terpeduli. Tuhan cuma mau satu dari Bapak. Ujung-ujungnya, Bapak harus menyerupai Kristus. Amin. Amin. Artinya, apa yang Bapak pikirkan, apa yang Bapak perkatakan, apa yang Bapak perbuat, itu sesuai dengan standar Kristus. Amin. Dan saya melihat, dan saya merasakan, itu sudah ada di Bapak. Amin. Puji Tuhan. Ya, Puji ya. Tuhan. Biar Tuhan selalu tuntun perjalanan Amin. Bapak jadi Puji saksi, memberkati Puji banyak Tuhan. orang ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan memberkati. Terima kasih ya. Ya. Bapak Pendeta Edwin Rondonu mengatakan tadi, bukan saya yang menyuruh Bapak ini kesaksian, tapi Tuhan. Karena apa saya bilang begitu? Saya sebenarnya sudah lama, ini sampai saya merinding ya, mau Bapak ini minta khotbah, betul nggak Pak? Pak Edwin? Iya. Nggak jadi. Iya. Ada satu hamba Tuhan mengatakan kepada saya, Ibu Diana, jangan. Pendeta itu bla 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 bla, seperti Bapak bilang tadi. Saya bilang tidak. Saya akan undang beliau untuk bisa mengklarifikasi apa sebenarnya. Karena saya melihat, saya katakan ketepatan memang di dunia keartisan juga, tapi bukan orang yang top, tapi saya bergaul ya. Dan NAO itu saya kira memang kayak semacam ada kelainan atau gimana ya. Makanya sampai sekarang kalau yang kita tahu hamba Tuhan itu dia tidak akan melakukan seperti itu. Tetapi di dalam masyarakat kelihatannya itu kayak iya banget gitu. Jadi bukan berarti juga kita untuk mengapakan dia ya, bukan. Tapi kita berdoa supaya mendoakan beliau agar tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Saya baru lihat juga dia punya video yang ke Ka'bah. Saya dengar dia menikah lagi sama, kalau nggak salah dulu Muslim ya, sehingga Pak Haji. Tapi nggak tahu gimana kok sekarang udah balik lagi, ada di klipnya mengatakan di video YouTube-nya Ka'bah. Jadi ya kita doakan. Kita bukan mau menginikan beliau, tapi kita doakan agar biarlah hamba-hamba Tuhan itu menjadi saksi Kristus. Bukan hanya untuk karena terkenal, bukan karena untuk ini. Ya, terima kasih Pak
Edwin. Nah, nanti saya minta rekamannya supaya saya berikan kepada hamba Tuhan yang memberitahukan kepada saya, jangan Pendeta Edwin. Tapi saya bukan berarti mau mengini Bapak gitu, supaya mengklarifikasi aja bahwa sebenarnya itu apa gitu ya. Baik, terima kasih buat hambanya yang luar biasa, biarlah terus ada di dalam hadirat Tuhan, Bapak Pendeta Edwin, karena menjadi hamba Tuhan tidak gampang, tidak hanya mengatakan kita hamba Tuhan, tapi kita tidak mau seperti dengan Tuhan, itu sama dengan tidak ada apa-apanya. Baik, terima kasih, puji Tuhan. Ya, semoga Bapak dan keluarga ada dalam kondisi sehat-sehat selalu dan terus maju di dalam pelayanan. Haleluya. Baik, kita akan lanjut pada ibadah kita ya. Saya mohon sedikit waktu. Seingat saya nih di otak saya ini kesaksian yang kedua kali. Apa di sini apa di mana Pak Edwin? Sekali pernah di 2 minggu lalu di acaranya Pak Robert Tarigan itu sama Pak Surbakti. Bapak waktu itu join juga kalau nggak salah. Saya ingat. Saya ingat pernah ini pernah saya dengar kesaksian. Iya, di Pak Surbakti itu. Pak Surbakti kalau nggak salah pernah. Ya, Surbakti benar ya. Saya belum pernah dengar. Ya. Saya sama sekali belum pernah dengar. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Udah pernah dengar. Saya udah pernah dengar. Itu berapa bulan ya, yang lalu. Semua itu proses ya. Luar biasa memang kita kalau di dalam Tuhan kita setia sampai akhir. Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang yang setia. Saya kira waktu kita sudah habis ya, maaf, bukan berarti nanti ada telepon Pak Edwin kita bisa share ya. Baik, kami undang Ibu Pendeta Anneke untuk